Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wina Ayunistia dengan NIM 1833023. Di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai proposal skripsi saya yang berjudul Sifat Fisikokimia, Penerimaan Sensoris dan Aktivitas Mikrobia es krim dengan penambahan bubuk daun kersen, buah kersen, dan madu. Di bab 1 terdapat 5 poin pokok penjelasan. Yang pertama itu adalah latar belakang, yang kedua itu ada perumusan masalah, yang ketiga batasan masalah, yang keempat tujuan penelitian, dan yang kelima adalah manfaat peneliti. Di poin ke-1 adalah latar belakang. Karena banyaknya olahan es krim yang mengandung pemanis dan pewarna sintetis yang berbahaya bagi kesehatan dan juga masalah kesehatan yang disebabkan oleh senyawa radikal bebas, maka dari itu es krim yang diinovasikan tidak hanya lezat untuk dikonsumsi, namun juga kaya akan manfaat karena terdapat kandungan daun kersen, buah kersen, dan juga madu yang kaya akan antioksidan. Poin kedua yaitu perumusan masalah. Rumusan masalah yang ada di proposal saya ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, bagaimana mengatasi ketersediaan bahan baku seperti daun kersen, buah kersen, dan madu dalam pembuatan es krim. Yang kedua, bagaimana pengaruh perbandingan bubuk daun kersen, buah kersen, dan madu terhadap karakteristik es krim. Yang ketiga, bagaimana sifat organoleptik yang dihasilkan oleh es krim yang ditambah dengan bubuk daun kersen, buah kersen, dan madu sebagai pemanis dan pewarna alami. Yang keempat, bagaimana aktivitas pengaruh penambahan bubuk daun kersen sebagai penghambat pertumbuhan mikrobia pada es krim. Di poin ketiga yaitu batasan masalah yang dibagi menjadi 3. Yang pertama, belum adanya formula yang tepat untuk membuat es krim yang dicampur dengan bubuk daun kersen. Yang kedua, masih minimnya pengembangan produk es krim dengan memanfaatkan bahan pangan seperti bubuk daun kersen sebagai warna alami, buah kersen, dan madu sebagai pemanis alaminya. Dan yang ketiga, belum adanya teknik pengolahan yang tepat untuk membuat es krim dengan tambahan bubuk daun kersen, buah kersen, dan juga madu yang dapat mempengaruhi penerimaan sensoris pada konsumen. Tujuan dari penelitian ini sendiri adalah yang pertama, mengetahui pengaruh sifat fisikokimia, penerimaan sensoris, dan aktivitas mikrobia pada es krim. Yang kedua, menciptakan inovasi produk pangan dengan bahan dasar daun kersen dan buah kersen. Yang ketiga, mengetahui tingkat kesukaan panelis terhadap pencampuran bubuk daun kersen, buah kersen, dan juga madu pada es krim. Yang keempat, mengetahui pengaruh variasi konsentrasi bubuk daun kersen, buah kersen, dan juga madu pada pembuatan es krim. Dan manfaat penelitian itu sendiri dibagi menjadi 3 manfaat. Yang pertama, bagi peneliti itu sendiri. Yang kedua, bagi pengembangan dan ilmu pengetahuan. Serta yang ketiga, bagi lingkungan dan masyarakat. Bagi peneliti, dapat memperoleh ilmu dalam melakukan pengolahan pada tanaman kersen serta menambah wawasan mengenai uji yang dilakukan pada olahan es krim. Yang kedua, bagi pengembangan dan ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk olahan es krim dan pengolahan tanaman kersen. Yang ketiga, bagi lingkungan dan masyarakat dapat meningkatkan nilai guna dan nilai ekonomis tanaman kersen, menambah keterampilan dan inovasi pada tanaman kersen sebagai bahan tambahan olahan pangan. Pada proposal penelitian ini saya menggunakan 4 referensi jurnal penelitian terdahulu. Jurnal yang pertama yaitu Jurnal Penelitian Akbar Robi Ahlif tahun 2013 tentang kandungan vitamin C dan organoleptik es krim buah talok dengan variasi penambahan ekstrak kulit buah manggis. Jurnal penelitian yang kedua yaitu Jurnal Penelitian Dedek Ratih Ambarwati tahun 2018 tentang uji aktivitas infusa daun kersen dan serbuk instan perasan daun kersen terhadap peningkatan daya ingat mencit putih dengan metode Morris Water Mazet. Yang ketiga, Jurnal Teknosains Pangan volume 3 nomor 3 tahun 2014 tentang penggunaan pemanis rendah kalori pada pembuatan velva ubi jalar oranye. Yang keempat, Jurnal THP tahun 2014 tentang karakteristik fisikokimia dan sensori velva tomat dengan pemanis madu. Dasar teori bahan dan hasil olahan bahan dari proposal ini adalah yang pertama daun kersen. Daun berbentuk bulat, telur sepanjang antara 2,5 cm dan 15 cm dengan lebar 1 cm dan 6,5 cm dengan tepi daun bergerigi, ujung runcing, dan struktur berseling. Warna daun hijau muda dengan bulu rapat pada bagian bawah daun. Daun kersen seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping mengandung flavonoid, tanin, glikosida, saponin, steroid, dan minyak esensial. Yang kedua, buah kersen. Jika masak, buahnya berwarna merah, sedangkan saat masih muda, buahnya berwarna hijau. Rasanya manis, memiliki banyak biji kecil seperti pasir. Buah kersen merupakan sumber antioksidan karena mempunyai kandungan vitamin C yang cukup tinggi, yaitu sekitar 80,5 mg. Buah kersen juga terdapat kandungan flavonoid, fenol, niacin, dan beta-karoten.
Bahan ketiga yang digunakan adalah madu. Madu adalah cairan alami yang umumnya mempunyai rasa manis yang dihasilkan dari lebah madu, dari sari bunga tanaman atau bagian lain dari tanaman, dan digunakan sebagai pemanis alami pada produk pangan. Madu mengandung vitamin A, B1, B2, B3, B5, B6, C, D, E, K, beta-karotin, flavonoid, asam fenolik, dan asam nikotinat. Dan hasil olahan tiga bahan itu akan menjadi es krim. Es krim merupakan sejenis makanan semi padat yang dibuat dari campuran susu, lemak hewani atau nabati, gula, dan dengan atau tanpa bahan makanan lain. Nilai gizi es krim sangat tergantung pada nilai gizi bahan bakunya. Sumbangan nilai gizi terbesar pada es krim berasal dari bahan baku dasarnya, yaitu susu. Oleh karena itu, es krim memiliki nilai gizi tinggi dibandingkan dengan jenis minuman lainnya. Di bab 3, yaitu metode penelitian, saya akan menjelaskan mengenai formulasi es krim, proses pembuatan es krim daun kersen, buah kersen, dan madu, dan tahapan analisis. Bahan-bahan yang saya gunakan pada formulasi es krim, saya menggunakan 3 kali formulasi. Bubuk daun kersen pada formulasi pertama saya menggunakan 50 gram, formulasi kedua 40 gram, dan formulasi ketiga sebanyak 60 gram. Jus buah kersen saya gunakan pada formulasi pertama yaitu sebanyak 25 ml, formulasi kedua sebanyak 30 ml, dan formulasi ketiga sebanyak 20 ml. Madu yang saya gunakan pada formulasi pertama yaitu sebanyak 25 ml, formulasi kedua sebanyak 30 ml, dan formulasi ketiga sebanyak 20 ml. Sedangkan bahan-bahan dasar es krim lainnya saya samaratakan, kecuali SP atau cake emulsifier karena itu adalah bahan dasar pengembang es krim itu sendiri. Jadi saya bedakan. Lalu kenapa saya mensamaratakan bahan-bahan dasar lain? Karena saya ingin melihat 3 bahan penelitian ini saja terhadap bagaimana sifat fisikokimianya, penerimaan sensorisnya, dan juga aktivitas mikrobia pada es krim itu sendiri. Variabel kontrol yang saya gunakan adalah es krim komersial, sebanyak 3 kali pengulangan formulasi. Formulasi pertama, bubuk daun kersen saya gunakan sebanyak 50%, jus buah kersen saya gunakan sebanyak 25%, dan madu saya gunakan sebanyak 25%. Pada formulasi kedua, bubuk daun kersen saya gunakan sebanyak 40%, jus buah kersen saya gunakan sebanyak 30% dan madu sebanyak 30%. Pada formulasi ketiga, bubuk daun kersen saya gunakan sebanyak 60%, jus buah kersen saya gunakan sebanyak 20% dan madu sebanyak 20%. Pada diagram alir pembuatan es krim, hal pertama yang saya lakukan adalah menyiapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Kedua bahan telah saya siapkan. Bahan yang pertama adalah bahan penelitian dan bahan yang kedua adalah bahan-bahan dasar pembuatan es krim. Bahan penelitian yang saya gunakan yang pertama ada bubuk daun kersen. Jadi daunnya saya jadikan simplicia terlebih dahulu, lalu saya tumbuk dan saya jadikan bubuk, lalu dapat digunakan sebagai pewarna alami. Dan buah kersen saya jadikan jus agar memudahkan pengolahannya, lalu saya campur dengan madu untuk dijadikan sebagai pemanis alami. Dan bahan dasar es krimnya ada air, susu bubuk skim, susu full cream, kuning telur, tepung maizena, dan juga SP atau cake emulsifier. Lalu semuanya saya timbang bahan-bahannya untuk menyeragamkan bobot sebelum ke penelitian selanjutnya. Lalu saya campur bahan-bahannya. Yang pertama adalah mencampurkan bahan-bahan bubuk terlebih dahulu, lalu bahan-bahan cairnya. Yang keempat, saya panaskan bahan-bahan terlebih dahulu untuk mencegah penggumpalan susu dan juga untuk mematikan mikroba yang ada dalam bahan-bahan tersebut dengan suhu 45 derajat Celcius selama 2-5 menit. Setelah dilakukan pemanasan, tahap selanjutnya yaitu adalah pendinginan tahap pertama atau pendinginan es sebelum aging di freezer dengan suhu minus 20 derajat Celcius selama 6 jam. Fungsinya untuk memadatkan lemak dan meningkatkan viskositas campuran pada es krim. Setelah itu, kita homogenisasi dengan mixer selama 10 menit yang fungsinya untuk menyeragamkan globula lemak bubuk, daun kersen, dan mempercepat aerasi. Setelah semua bahan dihomogenisasikan atau dicampur, lalu saya pindahkan ke wadah penyimpanan, lalu dibekukan kembali dengan suhu minus 20 derajat Celcius selama 12 jam yang berfungsi untuk memberi kekokohan pada tekstur es krim. Selama pembekuan selama 12 jam, es krim pun jadi. Lalu saya mempersiapkan untuk ketiga uji penelitian saya itu, yaitu sifat fisikokimia. Uji fisiknya itu yaitu untuk menguji tekstur dan warna es krim, dan uji kimianya adalah untuk menguji kadar air, kadar antioksidan, dan juga kadar gula total. Lalu
penerimaan sensoris untuk menguji tingkat kesukaan panelis pada es krim, dan aktivitas mikrobia pada es krim. Tahap yang terakhir adalah tahapan analisis. Tahapan analisis yang pertama adalah uji sifat fisiko-kimia. Uji sifat fisiko-kimia dilakukan untuk mengetahui sifat fisik suatu bahan dan kandungan senyawa kimia yang dihasilkan oleh produk setelah proses pengolahan. Uji sifat fisiko-kimia meliputi uji fisik dan uji kimia. Uji fisik menggunakan uji organoleptik dengan 10 panelis. Uji kimia yaitu ada kadar air. Kadar air menggunakan metode destilasi. Uji kadar antioksidan menggunakan perendaman DPPH 1,1 dipenil 2 pikrilhidrazil, dan gula total itu menggunakan metode Loew-Scroll. Tahapan analisis yang kedua adalah uji penerimaan sensoris. Uji penerimaan sensoris dilakukan untuk mengetahui penerimaan konsumen terhadap suatu produk, diawali dengan penilaian terhadap penampakan, flavor, dan tekstur es krim. Uji penerimaan sensoris itu menggunakan kuesioner yang akan dibagikan ke 10 panelis. Yang ketiga, uji aktivitas mikrobia. Uji aktivitas mikrobia dilakukan untuk menentukan potensi suatu zat yang diduga atau telah memiliki aktivitas sebagai antibakteri dalam larutan terhadap suatu bakteri menurut Jawetz et al. Tahun 2001. Pada uji aktivitas mikrobia, saya menggunakan metode difusi. Sekian presentasi proposal skripsi saya yang berjudul Sifat Fisiko-Kimia, Penerimaan Sensoris, dan Aktivitas Mikrobia Es Krim dengan penambahan bubuk daun kersen, buah kersen, dan madu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.